Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal. Saudara, pasti kita pernah melihat sebuah video atau film yang menampilkan seseorang yang diapit oleh dua tokoh. Sebelah kanannya ada malaikat kecil dan di sebelah kirinya ada setan kecil. Si setan ini terus bersuara untuk membujuk orang tersebut melakukan hal yang jahat. Tetapi si malaikat selalu menghalangi. Si malaikat selalu berjuang supaya orang tersebut tidak melakukan yang jahat. Hingga orang ini pun bingung ingin memilih yang mana, si malaikat atau si iblis. Nah, jemaat sekalian, ini juga lah yang kita alami sebagai orang percaya dalam pergumulan dosa dalam dunia ini. Kadang kita berjuang untuk hidup kudus, tapi tanpa kita sadari, kita juga seringkali jatuh dalam keberdosaan. Mari saya ajak kita untuk membaca dari Roma pasal ke-7 ayat yang ke-21 hingga ke-26. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Semakin jauh firman Tuhan yang kita baca. Dari firman Tuhan yang baru kita baca, kita bisa melihat bahwa setiap manusia memiliki pergumulan yang sama dalam dunia ini, yaitu dosa. Bahkan Paulus sendiri pun mengalami pergumulan yang sama. Paulus menyadari dalam hidupnya ia terus bergumul dan bergulat melawan dosa. Dosa membuat manusia tidak berdaya. Manusia seperti terikat, terkungkung, bahkan parahnya manusia seperti tak bergerak dan mati. Memang secara duniawi manusia hidup, tetapi ia mati di saat yang bersamaan karena dosa. Akibat dosa, kehendak manusia condong kepada yang jahat. Sebab dosa membuat manusia tak dapat melihat Allah, tak dapat melihat kebaikan. Dan Paulus menyadari problem ini, saudara. Dia mengatakan di ayat ke-21, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Meski Paulus memiliki keinginan untuk melayani Allah, tetapi kenyataannya ia justru melayani dosa dan dirinya sendiri. Paulus bukannya tidak sadar akan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Namun di sisi lain, Paulus juga tidak mengerti bagaimana ia harus mengatasi dosa dan bagaimana ia harus mengekang dirinya akan dosa itu. Ketika dia ingin berbuat apa yang baik, selalu saja ada perlawanan yang sangat sengit dari apa yang ia sebut hukum lain, yaitu dosa. Paulus dengan jujur mengatakan di ayat ke-23 bahwa dosa di dalam anggota-anggota tubuhnya merupakan kekuatan besar yang menawan dirinya. Meskipun Paulus adalah seorang ahli agama, dan kita tahu dia adalah bagian dari kelompok Farisi, yang kita tahu kelompok ini sangat menekankan ketaatan dan kekudusan. Tapi Paulus akhirnya mengakui dan jujur bahwa aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan sepanjang perjalanan hidup Paulus, dia terus berjuang melawan dosa. Dan kalau kita baca mulai dari Roma pasal ke-7 ayat ke-13 sampai ke-20, kita bisa melihat bahwa Paulus berjuang melepaskan dirinya dari dosa dengan menjalankan hukum Taurat. Namun apa yang terjadi, saudara? Paulus sama sekali tidak bisa menjalankan tuntutan dari hukum Taurat itu karena dosanya. Dosa membuat seseorang akan terus berusaha untuk menabrak batasan-batasan yang diberikan hukum Taurat, sehingga seseorang akan terus berada dalam dosa. Berbagai ketaatan, berbagai hal kekudusan, atau yang lainnya yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi justru Paulus menyadari bahwa hal-hal tersebut sama sekali tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa. Namun akhirnya Paulus menemukan cara. Paulus menemukan pengharapan. Dia menemukan kekuatan untuk terlepas dari jeratan dosa, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan ketaatan kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita yang bisa melepaskan kita dari dosa, tapi dari kehebatan Kristus, dari kasih Kristus dan keselamatan Kristus yang bisa melepaskan kita dari dosa. Nah, jemaat sekalian, keselamatan dari Kristus telah dinyatakan kepada setiap kita.
orang-orang percaya. Tetapi dari Paulus kita bisa belajar bahwa selama kita ada di dunia ini, kita perlu hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan bukanlah sesuatu hal yang mudah, saudara. Sebab ketika seseorang masih ada dalam dunia ini, ia akan terus mengalami peperangan dengan apa yang disebut kehendak baik dan keinginan dosa. Tetapi karya Kristus di kayu salib telah menyatakan bahwa kita telah dilepaskan dari ikatan dosa. Namun karena kita masih hidup dalam dunia yang sudah rusak ini, Allah ingin kita tetap mengerjakan kekudusan kita dan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Namun yang harus kita ingat adalah hidup kudus bukanlah jalan menuju Yesus. Sebab dari karya keselamatan Kristuslah kita mendapatkan hidup yang kudus. Bukan sebaliknya, kita hidup kudus untuk mendapatkan karya keselamatan Kristus. Sebagai orang yang telah mengalami keselamatan Allah, maka janganlah hidup kita sama seperti orang yang duduk di kursi goyang. Memang orang ini bergerak, tapi dia tidak menunjukkan pergerakan yang maju. Dia bergerak, tapi ia hanya bergerak di tempat saja. Gambaran inilah yang harusnya menjadi pembanding bagi hidup kita. Keselamatan dari Kristus tidak pernah membuat kita tidak berubah, tidak pernah membuat kita diam. Keselamatan dari Kristus harusnya membuat hidup kita berubah, yang tadinya mundur dan mencintai dosa menjadi maju dan mencintai Kristus. Hanya kepada Kristus kita dapat terlepas dari dosa. Inilah anugerah yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Tinggal dalam Kristus bukan berarti kita tidak perlu lagi bergumul melawan keinginan dosa, tetapi semakin hari semakin menjadi serupa Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Memang Kristus menerima hidup kita apa adanya, tetapi Kristus tidak ingin hidup kita seadanya. Kristus mengasihi dan menerima kita dengan bukti ia rela menanggung dosa kita. Tapi Kristus tidak ingin kita hidup lagi dalam dosa-dosa itu. Jika kita berserah pada Kristus, bersandar pada kekuatannya, dan mengutamakan Dia, kita akan mampu menolak dorongan-dorongan jahat yang timbul dari dalam diri kita. Kasih nyata dari Kristus mendorong kita untuk terus berjuang memiliki hidup yang berharga di matanya. Amin.